Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Kemakmuran menurut orang Sunda itu gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda itu 1, imahna pageh. 2, bajuna weteh. Gitu. 3, biwirna baseh. 4, pamajikanana jarang rene. Yang kelima, barijeng dikereye. Sederhana. Jadi bagi orang Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh, itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri nggak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah problem hari ini saya ngomong tentang kemiskinan. Saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama anaknya banyak. Kedua tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak. Anaknya 16. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah, orang yang punya duit, itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, gak mau beranak. Anak orang kaya, susah makannya. Harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin, pengen makan terus. Itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya, itu kenyang terus. Hawa orang miskin, lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya selalu mengatakan, kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50 dibagi 3 sekolah. Ini yang penting. Nah itu yang kedua mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Yang kedua. Yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class dan studi tour itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5 sampai 10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar?
Tren mode bikin KP di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, rugi. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat.